Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bandingkan dua smartphone yang ada di atas meja ini, Poco X5 5G dan Infinix Zero 5G 2023, karena harganya setara. Di mana Poco X5 ini harganya 3,5 juta untuk varian yang terendah ya, 6GB RAM dengan 128GB internal storage. Atau harganya 4 juta kalau kamu pilih yang 8GB RAM dengan 256GB storage. Sementara Infinix Zero 5G 2023 ini harganya 3,5 juta. Tapi udah dapat yang 8GB RAM dengan storage 256GB. Ya kalau dari sisi harga, Infinix kelihatan lebih menarik ya. Karena dengan harga 3,5 juta, kamu dapat RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Terus juga kalau misalkan kamu cari-cari di toko online ya, ini bahkan ada yang jual 3,3 jutaan. Cek aja link di deskripsi video, di situ ada. Dan setelah perbandingan harga, kita lihat perbandingan mengenai desain bodinya. Kedua smartphone ini punya garis desain yang beda banget ya. Yang satunya tuh unibody mirip-mirip Oppo, dan satunya lagi tuh gaya-gaya ala-ala Realme. Dua-duanya tuh punya body terbuat dari bahan polikarbonat, plastik yang agak tipis gitu tapi berkualitas ya. Dan ini tuh bodinya dua-duanya sama-sama punya feel kayak kaca frosted glass gitu. Jadinya dipegangnya tuh nyaman banget. Kalau menurut kamu menarik yang mana sih? Yang ini body kayak gini atau yang ala-ala Realme kayak gini? Dan ini dua-duanya punya body, tepiannya itu dia nggak bersudut ya. Tepiannya jadi agak melengkung, jadi nyaman banget di genggaman. Dan kalau kamu bandingin sisi atasnya, dua-duanya sama-sama punya mic sekunder. Dan kalau kamu perhatiin Poco S5 ya, port audionya di sisi atas ala-ala HP murah. Tapi kamu perhatiin lagi, dia masih punya earda blaster buat jadi remote universal. Jadi bisa ngendaliin AC, TV, pakai HP aja. Infinix nggak bisa. Sementara kalau lihat sisi bawahnya, emang sih Infinix lebih rapi ya, karena port-port di bawah semua, jadinya perkabelan tuh lebih rapi kalau misalkan dicolokin semua. Tapi kamu lihat ya, kalau Poco itu simetris antara atas sama bawah, sementara kalau Infinix kamu bisa lihat, dia tuh agak ke atas ya untuk port-portnya, potongannya, terus lubang-lubangnya tuh dia nggak pas di tengah gitu, agak ke atas gitu, agak ke pinggir. Ya gitu sih emang HP-HP-nya Infinix rata-rata kayak gini. Sementara kalau untuk desain bagian depan ini mirip-mirip ya, dua-duanya sama-sama pakai layar punch hole. Tapi kalau kamu perhatiin lagi, punch hole-nya Infinix lebih gede ya. Sementara kalau punch hole-nya Poco X5 dia lebih imut. Dan kalau bagian bezel bawahnya, Poco yang lebih tebal, Infinix lebih ramping, tapi beda tipis sih. Desainnya bagian depan mirip-mirip ya. Ya kalau dari desain emang beda-beda selera ya, beda orang, beda rasa. Tapi kalau ngomongin masalah berat, nih dimana beratnya Poco ini tuh nggak sampai 200 gram ya, cuma 191 gram aja. Sementara kalau Infinix Zero 5G 2023, dia 203 gram. Ya beda-beda sekitar 12 gram aja sih, nggak terlalu beda, nggak terlalu berasa kalau digenggam gitu ya, kalau di tangan. Desain layar emang mirip-mirip, tapi kualitas layarnya kayak gimana? Yuk kita bandingin. Kedua smartphone ini tuh layarnya udah 120Hz, tapi dua-duanya pakai panel yang berbeda. Kalau Infinix ini masih pakai IPS, sementara Poco X5 5G ini dia udah AMOLED. Dan dua-duanya udah Full HD Plus ya. Cuma untuk rasio layarnya, kalau Poco ini dia masih 20:9, kalau Infinix Zero 5G ini udah 20,5:9. Sebagian orang lebih pilih layar yang AMOLED karena visualnya tuh lebih vivid, lebih vibrant. Sementara sebagian lain lebih suka yang IPS karena kalau buat main game dia lebih nyaman. Tapi ngomongin game ya, Infinix Zero 5G ini tuh dia cuma bisa maksimal 5 sentuhan secara bersamaan ya. Maksimal 5 sentuhan bersamaan. Sementara kalau Poco X5 5G ini dia bisa 10 sentuhan bersamaan. Tuh kita bisa tuh ya, bisa kelihatan ya 10 sentuhan secara bersamaan. Walaupun pada saat dites keduanya ini tuh punya touch response sama-sama setara stabil di 240Hz. Ya sebenarnya namanya maksimal 5 sentuhan atau 10 sentuhan kalau menurut saya ya, kalau buat handphone itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau main game kan maksimal 4 jari, telunjuk dan jempol. Kalau kamu sendiri gimana? Penting nggak sih layar 10 sentuhan sekaligus? Atau nggak masalah kalau layarnya cuma 5 sentuhan bersamaan aja? Nah berikutnya di bagian suaranya ya, antara Infinix dan Poco ini. Poco X5 5G untuk suaranya dia cuma nyediain equalizer dan lain sebagainya aja. Dia nggak punya Dolby atau DTS. Sementara kalau Infinix kita bisa lihat di sini dia punya DTS Sound, Digital Theater System. Jadinya untuk kualitas suaranya lebih sauron. Ya kalau kamu pakai earphone ya. Ya sementara kalau untuk speaker fisiknya, kedua smartphone ini tuh masih pakai speaker mono, sama-sama di sisi bawah HP. Yang kamu bisa nilai sendiri dan kamu bisa pilih sendiri mana yang suaranya lebih baik di volume maksimal.
Kalau untuk sensor setara ya, sama-sama punya NFC, sama-sama sensor sidik jari di samping, dan sensor dasarnya juga komplit semua, giroskopnya juga dua-duanya udah hardware. Sementara kalau untuk daya tahan baterai, dua-duanya sama-sama punya baterai 5000 mAh dan chargernya sama-sama 33 watt. Tapi kalau menurut saya, manajemen dayanya Poco tuh lebih unggul ya. Karena pada saat waktu saya tes ya di dalam ruangan, pakai jaringan WiFi dua-duanya, terus kecerahan layar dua-duanya juga otomatis. Kalau sama-sama dipakai buat nonton YouTube selama 1 jam, Poco baterainya cuma berkurang 5%, sementara Infinix tuh 7%. Dan kalau dipakai buat main game Mobile Legends sejam, Poco habisnya cuma 12%, sementara Infinix 19%. Dan buat ngecharge juga Poco lebih cepat, padahal chargernya sama-sama 33 watt. Untuk Poco dalam 30 menit udah 51%, sementara Infinix baru 47%. Dan Poco cuma butuh waktu 70 menit untuk mencapai 99% baterai, sementara Infinix butuh 90 menit untuk 99% daya baterai. Ya pokoknya kalau buat daya tahan baterai sama charging, Poco lebih mending. Tapi kalau urusan performa, beda urusannya. Karena Infinix Zero 5G ini udah pakai Dimensity 920 yang performanya lebih kencang daripada Poco X5. Dia masih pakai Snapdragon 695. Keduanya ini tuh sama-sama 8GB RAM ya, yang pada saat kamu lihat di testing ini. RAM-nya sama-sama LPDDR4 dan storage-nya sama-sama UFS. Secara hantu tuh beda banget jauh ya skornya, hampir 100 ribuan. Yang satu masih 400 ribu, yang satu hampir 500 ribu. Tapi kalau buat main game gimana? Nggak usah compare dimainin ya, kita lihat settingan grafisnya aja. Pertama untuk Infinix nih ya, untuk settingan grafis Mobile Legends dia tuh bisa ultra dua-duanya ya, refresh rate ultra, grafisnya juga ultra. Sementara kalau Poco X5 ini kita lihat di sini ya. Untuk settingan grafisnya aja kita lihat di sini, cancel. Tuh, dia untuk settingan grafis ultra tapi refresh rate-nya dia masih high, belum kebuka ultranya. Beda banget ya. Nah, kalau misalkan buat PUBG Mobile gimana? Kita coba ya buat PUBG Mobile. Untuk Poco dia masih di smooth ultra paling rendahnya. Sementara di sini dia udah bisa smooth extreme. Balance ultra, SD high, mentok udah sampai sini aja. Sementara kalau di Infinix Zero 5G, balance ultra, SD ultra, dan HDR juga ultra. Jadi kalau buat main game, pastinya Infinix lebih asik ya, walaupun kemungkinan bakalan lebih panas. Karena prosesornya lebih kencang, jadi chipset lebih panas itu wajar. Sementara kalau untuk bagian softwarenya, baik Poco X5 maupun Infinix Zero 5G, dua-duanya tuh masih Android 12. Dan dua-duanya pakai UI bikinan sendiri ya. Kalau Poco dia pakai MIUI versi 13, sementara kalau Infinix dia pakai XOS versi 12. Dan masing-masing brand juga menjamin kedua smartphone ini tuh bakalan dapat update Android selama 2 tahun. Jadi dua-duanya mentok di Android 14 nanti. Kalau masalah security patch, ini dia dijamin sampai 4 tahun. Sementara kalau Infinix nggak ngomong apa-apa mengenai security patch. Dan kalau urusan UI ya, dua-duanya tuh punya UI yang menarik sih ya. Dua-duanya sama-sama punya iklan kadang-kadang muncul gitu. Dan dua-duanya itu tergantung kamu mana yang lebih suka untuk UI-nya. Apakah kamu lebih suka MIUI atau apa kamu lebih suka XOS? Tergantung kamu aja sih. Yang pasti dua-duanya kadang-kadang muncul iklan. Apalagi kalau misalnya kita habis install aplikasi, pasti nongol iklan. Nah, sekarang untuk bagian kameranya, karena kamera juga salah satu poin penting untuk pertimbangan pilih HP yang mana. Kalau kamu suka selfie, ya kamu pilih Infinix aja karena dia kamera depannya udah 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Dan Infinix juga udah ada LED flash, jadi lebih jago kalau buat selfie-selfie. Sementara kalau Poco X5 ini dia masih kamera 13 megapiksel dan bukaan lensanya juga gede ya. Dia f-nya 2.5 untuk aperture-nya. Dan untuk kasih foto-fotonya, kamu bisa nilai sendiri kualitasnya mana yang lebih baik. Karena kalau saya bilang Poco lebih baik, kemungkinan menurut kamu malah Infinix lebih baik. Karena saturasi warna, tone warna itu masing-masing selera. Sementara untuk kamera belakangnya, keduanya pakai kamera yang beda ya. Kalau Infinix udah triple kamera 50 megapiksel dengan bukaan lensa f1.6, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel portrait. Sementara Poco lebih lengkap, triple kamera 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.9, 2 megapiksel makro dan 8 megapiksel ultra wide. Jadi kalau kamu butuh kamera ultra wide, kamu pilih Poco X5 aja. Ya sementara kalau misalkan kamu butuhnya foto-foto kondisi malam lebih keren, ya
kemungkinan bisa pilih ini. Kamu bisa lihat aja sendiri ya untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak gimana, perbandingannya mana yang lebih bagus menurut kamu. Kamu tinggal cek sendiri aja mana yang lebih baik, mana yang lebih asik, mana yang lebih menarik menurut kamu. Yang pasti sih kalau untuk foto-foto kondisi malam hari, saya lebih prefer Infinix. Karena kalau ngelihat fisik kameranya aja, dia bukaan lensanya udah gede banget, udah kelas flagship, udah f1.6. Nah, ini dia perbandingan kedua smartphone ini kalau buat rekam video ya. Sama-sama di Full HD, sama-sama 30 fps. Untuk kualitas suaranya, mana yang lebih bagus menurut kamu? Komentar aja. Dan mana yang lebih stabil, boleh juga komentar. Kalau ngelihat pewarnaan, kalau saya lihat di sini Infinix lebih berasa oke ya. Lebih berasa ininya, dynamic range-nya tuh lebih oke. Sementara kalau perbandingan detailnya kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri ya. Mana yang detail lebih bagus. Terus kalau pindah fokus kayak gimana, tuh dua-duanya sih sama-sama cepet ya, nggak perlu di tap, dia langsung pindah fokus. Enak banget dilihatnya, dua-duanya enak nih kalau buat rekam-rekam video. Nah, kalau perekaman video pakai kamera depan, ini dua-duanya sama-sama di Full HD aja, dipakai buat jalan kayak gini. Nah, kalau untuk perekaman video pakai kamera depan kayak gini ya, dua-duanya sama-sama lumayan stabil. Untuk kualitas suaranya kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri. Dan dynamic range-nya juga kamu bisa lihat ya, bedanya di mana. Kalau Infinix kayak gimana, Realme kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri deh. Ya, kesimpulannya kalau lihat harga sama-sama 3,5 juta, kalau pilih performa ya pilih Infinix. Kalau pilih layar lebih asik buat nonton ya pilih Poco X5. Dan kalau misalkan kamu pilih kamera selfie yang bisa foto-foto di malam hari dan kamera utama lebih asik, ya pilih Infinix. Kalau kamu pilih yang manajemen dayanya lebih baik, lebih awet dayanya, dan jarang-jarang ngecas, terus ngecas lebih cepet, ya pilih Poco X5. Ya tergantung kamu mau pilih yang mana. Yang pasti masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangannya. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Asik ya, Infinix sekarang udah ada software update. Dijamin 2 tahun. Mantap. Poco Infinix.